kutipkan dari buku ini beberapa. Teman-teman kalau memang menghendaki, saya belum tahu, tapi saya ini dikirimin dari penerbit buku ini. Kalau nanti menghendaki, saya pesankan itu. Nanti dili saja. Kalau apa namanya, ya paling kirim paket ya dan transfer gitu. Saya hanya bisa membantu memesankan, belum bisa membantu mengkasihkan satu-satu. Ya, tapi saya baca memang di sini banyak sekali, sudah cukup memadai untuk yang utama. Paling tidak punya satu lah. Fikih muamalah apa? Ya bukunya misalnya ini itu insya Allah juga memadai. Di samping kita sudah kuliah tiap waktu gitu. Kalau yang belum punya ini ya enggak apa-apa dengerin kuliahnya atau kemudian menyimak dari yang sudah saya uraikan di YouTube begitu. Tapi kalau kemudian punya misalnya sekaligus tabungan itu mendingan beli karena nanti kan lebih enak gitu. Misalnya selisih harga misalnya 60 itu kan berarti sehari cuma meluangkan 2.000 ya kan. 2.000 satu bulan udah dapat buku. Kira-kira begitu cara mudahnya. Nah, kalau teman-teman misalnya melihat itu yang di belakang ini kan kumpulan dari buku-buku itu, kalau kemudian kita beli langsung ya bisa puluhan juta di rak yang belakang saya itu. Tapi kan kita nyicil gitu ya per bulan dulu waktu S2 sekian, waktu di pesantren sekian gitu. Dan di lemari-lemari yang lain dan itu menjadi apalah istilahnya, menjadi investasi yang tak ternilai sesungguhnya di samping hal-hal yang bersifat materi lainnya. Oke, boleh dicatat misalnya apa yang dimaksud dengan akad ya. Akad itu di buku ini halaman 43 itu dijelaskan adalah kuluma yasduru min syakhsin bi iradati yurattibu alaihi syar'u nataijal hukukiyah. Jadi segala yang keluar dari manusia ya dengan kehendaknya dan syarak ya menetapkan haknya. Jadi segala aktivitas kita itu sesungguhnya adalah akad ya. Di tasarruf fil fi'li, tasarruf qauli. Ada perkataan, ada perbuatan. Ma yatakawwanu min qaulain min janibain yartabitaun. Jadi sesuatu yang terbentuk dari dua ungkapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Ini menjadi makna utama dari akad. Jadi tasarruf itu kalau digambarkan di situ ada fi'li, ada qauli, lalu di situ ada akdi, ada ghairu akdi, ada pernyataan dan ada wujud dari pernyataan itu. Nah, ini yang menjadi penting. Ya, mengikat. Kuncinya adalah menyambungkan dan mengikat. Itulah kenapa kemudian orang yang sudah termasuk menikah itu kan akad. Ya, ada kesambungan, ada perjanjian di situ, mengikat dan juga menyambung. Nah, kalau di dalilnya bisa dirujuk misalnya di surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, penuhilah akad-akad itu, janji-janji itu. Makanya jangan mudah menjanjikan ya, kalau belum janjian juga belum. Contoh ini. Contoh. Minggu lalu saya tak minta teman Mas Ahmad aja. Nah, biar saya ada temennya. Satu lagi ini, yang laki-laki lah, gitu, yang sudah muncul di sini. Ya, oke. Oh. Kelihatan kepala kopiahnya ini, besaran kopiahnya. Maksudnya, biar agak variasi, saya ambilkan satu lagi. Siapa ini? Mbak Amif ya, kayaknya Mbak Amif. Oke. Jangan serius-serius Mbak Amif ya, cepat tua, oke. Iya, tua. Enggak apa-apa Ustaz. Kalau cepat tua kan cepat nikah. Itu backgroundnya aja kasur itu, Mas Rizky itu mal ma'ana wara'ana yakni serar serira ya. Itu musim dingin. Wah, Pak Amif ini terus nanti ngambek. Besok lagi saya nggak mau tak kelihatin videonya Ustaz. Enggak, justru karena itu menjadi daya ingat itu ya. Masanya break break ya begini ya, karena nggak ada snacknya. Snacknya ambil sendiri-sendiri ya di belakangnya itu. Ya ini ada lagi.
Kayaknya Mbak Sukma ini perlu kita masukkan. Mana ini tadi riwari Mbak Sukma? Ah, oke. Biar nemenin Mbak Amif ya. Satu golongan hitam dan satu golongan putih ya. Kerudungnya, kerudungnya hitam dan putih. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini ya dapat dipahami bahwa akad persetujuan itu ada 3. Kalau mau dicatat, ada perjanjian 3 tahap ya, ada ahdun, ada persetujuan 2 buah perjanjian atau lebih, ada perikatan. Jadi akadnya sendiri, perjanjiannya, ada persetujuannya, dan juga ada perikatannya. Setelah 7 lalu diikat. Ya, saya contohkan tadi, minggu ini kan saya sempat kemarin ke salah satu dealer mobil. Lalu dijelaskan bla 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 bla, ini ada PNPM ya 0%, lalu ada cashback sekian juta begitu. Jadi kalau saya total ada sekitar 22 juta cashbacknya dengan relaksasi dari pemerintah. Lalu apa yang dinyatakan? Ternyata apa? Salesnya satu ini itu saya dapat lagi dari teman. Ternyata salesnya itu temenan. Nah, mereka mengatakan gini, Pak, kalau sudah sama mbaknya A, ya karena dia teman saya, ya saya nggak berani nih ambil Bapak mengiyakan. Tapi kalau jenengan hanya cari informasi, belum ada akad, nggak apa-apa. Nah, paham ya? Jadi kalau sudah ada ungkapan perikatan, persetujuan, itu sudah berakad, nggak boleh diputuskan kecuali ada apa namanya pemutusan secara sukarela. Nanti di dalam melamar misalnya Mas Rizky melamar Mbak Sukma juga begitu. Ya, Mas Rizky ini lihat aja itu kayak penghuni surga. Salah satu ciri surga itu kita ambilkan wa aqwabu maudu'ah. Cirinya mereka itu kalau minum gelasnya gede-gede. Jadi ya Mbak Putri nanti pulang lalu ke swalayan beli gelas harganya 15.000 kayak gelasnya Mas Rizky itu. Ya Mas Fani ya. Jangan yang kecil kayak habis haji umrah itu karena ngirit air zam-zam itu. Itu karena di surga itu. Ya saat selokan gitu. Itu kayak tadi Mas Rizky itu gelasnya gede. Coba Mas, gelasnya mana tadi Mas Rizky? Gelasnya mana tadi? Ah, itu wakwabu mau doa itu. Itu gelas-gelas besar. Nah, itu ciri-ciri oleh surga. Kayaknya ini nyicil dulu di surga. Nggak tahu nanti di neraka. Amin, amin. Kalau neraka amin. Belum tahu nanti di akhiratnya ya. Ya Tadi insya surga Allah di Ustaz, surga. bukan nerakanya. Iya, kan nggak tahu nanti di akhirat masuk surga apa neraka. Yang penting nyicil di dunia surga ya toh. Tapi insya Allah lah. Dari wajahnya aja ada surga ya toh. Amin, amin, amin. Nah, Syukuran jazakumullah iya, Ustaz. ini Rizky aja surga, apalagi kayak Mas Fani ini, wajahnya wajah surga ini. Di atasnya aja kayak batu Hajar Aswad, ya batu dari surga itu. Ya, ini kayak Mbak Sukma ini kan juga kayak lagi pulang umroh, ya kan? Setelah di karantina 2 minggu. Masa ini hari itu kabarnya baru datang ke Mekah menginjak umroh 1 hari terus langsung disuruh karantina 9 hari. Ya, padahal biasa kalau di rumah angan wedus. Di sana suruh tinggal di hotel aja karena kena corona. Ya, nggak Mbak Novi ini. Kalau Mbak Amif ini kan kayak habis pengajian ya, ya dengan ustadz yang terkenal itu. Loh, Mbak Oktanya kemana ya? Mengundurkan diri ya? Oke, enggak apa-apa. Kadang percaya diri itu enggak mudah. Jadi syarat rukunnya ya, rukunnya akad itu harus ada akid satu yang mengakatkan orang yang berakad. Lalu yang kedua makut alaih ya, makut alaih benda-benda yang diakatkan ya, benda yang diakatkan. Lalu ada maudhu maudhul akad tujuan. Nanti di beberapa transaksi itu hampir sama. Apakah itu wakaf, nanti ada wakif, ada nazir, wakif, ada lalu makuf alih dan makuf bih. Lalu ada sigot ya, ada sigot. Yang keempat itu sigot. Sigotnya akad ya, ya ini ijab kabul di situ ya. Sehingga ketika itu sudah terpenuhi maka akadnya itu jelas. Nah, teman-teman ini pakai nih, rukunnya akad ini pakai dalam konteks jual beli transaksi online gitu. Jadi harus ada yang mengakatkan, harus ada yang kemudian tujuan akadnya apa, termasuk tadi itu
mauqut ala ya, maudhu'ul akad, yaitu ada mauqut alaihnya itu harus ada barang. Nah, ini nanti menjadi perdebatan lagi. Misalnya Mas Fani itu jual beli tidak ada barangnya, cuma display. Nah, itu nanti masuk akad yang mana gitu. Oh ya betul Mbak Amif, saya ini reseller atau grosir dari kerudung seperti Mbak Amif pakai itu. Tapi Mas Fani belum punya kerudung-kerudung itu. Dia hanya punya display apa begitu ya, referensi-referensi itu. Lalu nanti begitu Mbak Mif misalnya pesan satu lusin atau dua lusin ya, baik dari krem sampai ungu dan pink ya, itu nanti baru Mas Fani mengambilkan dari produsernya, dari pabriknya. Itu nanti seperti apa? Jawaban sementara bisa. Nanti tinggal masuk ke wilayah akad apa gitu ya. Termasuk seperti saya nawarin teman-teman ini ya, monggo saya enggak ada bukunya ini, tapi kalau teman-teman nanti sulit ke toko, nggak nemuin, nanti saya sambungkan dengan penerbitnya, nanti tinggal teman-teman mentransferkan, saya akumulasikan ke mereka begitu. Ya, nanti Iya, pilih Ustaz. saja di siapa komtingnya, siapa komting. Mumpung masih pertemuan tiga. Komtingnya Mas siapa, Mas? Mas Rizky, Oh Mas Mas Rizky. Rizky, ya itu. Nanti yang mengendaki silahkan. Nanti, tapi terus terang saya belum nanya itu harganya. Punya ini itu ya. Ya, tapi biasanya kalau langsung dari penerbit itu biasanya lebih murah. Apalagi kalau yang nulis saya, ini yang nulis bukan saya. Kalau yang nulis saya biasanya ada sekian persen lagi khusus penulis. Biasanya para penulis itu Berarti ya langsung, Ustaz. ya, Kalau yang nulis Ustaz gratis ya Ustaz. iya saya dapat gratis. Kalau yang lainnya ya beli sama. Iya, biasanya begitu. Ada penerbit nanti yang nulis dapat sekian eksemplar. Lalu kemudian kalau yang beli penulis sendiri, maksimal berapa itu kayaknya agak murah. Cuma saat ini saya belum menulis ini. Ya mudah-mudahan nanti semester depan bisa nulis yang fikih muamalah. Baru tulisan yang lain ya, insya Amin. Allah. Ya, teman-teman boleh kok nulis apa gitu ya. Puisi cinta. Oke, Mbak Amif kayaknya anu, anu biar istirahat dulu ya. Iya, oke. Mas Fani istirahat dulu. Oke. Ganti Mbak Nafis ya. Oke. Ini foto kan atau patung? Oh iya foto. Oh enggak ya asli. Wah gerak gitu loh. Ya, oke. Mbak Amanda. Mbak Amanda ini kayaknya. Ah, itu pakai wallpaper atau pakai apa itu Mbak Amanda? Bagus sekali itu. Oke ya, itu macam-macam akad ya. Akad ada akad mujiz. Akad mujiz itu dilaksanakan langsung. Ya, langsung. Lalu ada akad yang mualak. Mualak, lalu ada akad yang mudhof. Mualak itu berarti apa? Akad yang dijalankan, syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, ya, tapi barang yang diserahkan itu nanti setelah ada pembayaran. Nah, itu mualak. Ya kayak tadi itu, Mbak Amanda beli kerudung dari Mbak Nafis. Ya, nanti dibayar dulu baru barangnya dikirim. Tapi syarat utamanya tadi mau alaihnya atau makubihnya harus sama antara yang difoto dengan kenyataannya. Itu yang seringkali problem di situ. Kita jual beli online di situ. Lah kok nggak sama, ukurannya kok ternyata beda, warnanya ternyata enggak, kurang glowing ya, atau kurang jelas ya. Nah itu seringkali customer merasa merugi. Karena disinilah kenapa kemudian penting bagi seorang penjual untuk menyesuaikan antara apa yang didisplay, dijanjikan dengan apa yang kemudian terkirimkan. Akad yang mudhof ya, ini dalam pesanannya terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad ya ditangguhkan hingga waktu tertentu. Jadi ada semacam inilah ya ditangguhkan dulu. Gitu. Saya kayaknya juga sama. Nanti saya menunggu dulu harga mobil turun nanti baru beli. Itu kira-kira itu. Oke, ini mendekati jam 10. Saya tambahkan sedikit ya di akad. Ada akad yang musamah, ya. Ada yang khair musamah. Apa itu yang musamah? Yang musamah berarti telah ditetapkan syarat dan hukum-hukumnya seperti jual beli, ya, ijarah, hibah. Tapi ada yang khair musamah yang belum ditentukan. Nah, disyariatkan juga, ya, akad itu ada yang musyaroah yang dibenarkan oleh syarak seperti gade jual beli, ada yang mamnuah. Musyaroah itu berarti
dibolehkan. Tapi ada yang ngomong tidak boleh. Nah, nanti sambil jalan tuh ya yang tidak boleh-boleh. Ini kalau teman-teman mendalami betul fikih muamalah ini, jenengan jadi guru itu enak atau jadi pengajar nanti enak. Ada siswanya nanya dijawab enak, Mbak Amanda misalnya nanti jadi dosen juga ada yang kemudian mahasiswanya apa itu enak. Ya, kalau saya gabungan karena seringkali di masyarakat dan juga di ormas sehingga ya relatif banyak bersinggungan itu ya lebih enak lah gitu. Ya, lebih nyaman gitu. Artinya kita eh, nyaman kalau kemudian kita bisa ditanya lalu bisa jawab dengan lebih pas gitu ya. Akad yang sahihah, yang sah, dan akad yang fasih, fasidah. Yang fasihah itu akad yang catat. Jadi sahih itu berarti memenuhi syarat rukunnya. Kalau yang fasid itu yang tidak memenuhi syarat rukunnya ya. Contoh, contoh misalnya Mbak Nafis menikah biduni wali wa syahidani adlin itu tidak boleh karena syarat rukunnya enggak terpenuhi. Wali itu wajib. Tidak ada wali berarti tidak boleh. Enggak ada wali kan ganti coklat atau Iwan Fals ya, enggak ada wali, bukan penyanyi. Ya, tapi di situ wali nikah. Tidak boleh. Tapi Ustadz kalau walinya itu Masafatul Qasri jarak jauh sana, wah ini yang seringkali dimanfaatkan. Saya kan tolabul ilmi dari Kalimantan atau dari Sulawesi ke Semarang. Lalu wali saya di rumah sana, boleh enggak? Ya pakai wali hakim lah. Ya, wali yang diserahkan dari diserai oleh wali yang asli. Kalau enggak ya adiknya didatangkan naik pesawat. Adik laki itu boleh loh, Mbak Nafis atau Mbak Amanda, adiknya laki, walaupun adik ya masih kecil tapi sudah balik itu boleh jadi wali. Tidak harus bapak, tidak harus kakek, tidak harus paman. Adiknya saudara laki-laki itu boleh. Kalau ada mas ya boleh. Tapi adik laki-laki itu juga boleh. Misalnya maaf bapaknya udah meninggal siapa begitu ya, kakeknya sudah tidak ada pamannya itu. Adiknya laki-laki itu boleh. Ngomong, "Leh, ini kakek Mbak boleh." Siap, Mbak. Jangkriknya dong. Gitu ya. Ya itu gampang gitu. Ya, gampang, Mbak. Aku jane ora setuju Mbak ambindekne iku. Oh, calon Mbak. Tapi ya ora apa-apa. Tutup mulutnya besar. Jadi cangkriknya gede. Nah, itu kasus guyon jangan dimasukin kantong ya. Oke. Nah, ini beberapa dari sisi akad ya. Nanti kapan-kapan kita review lagi. Ada yang akad yang lazim, ada yang kemudian akad-akad yang muawadhah, tabarru dan juga yang jenis-jenis lain itu terlalu banyak nanti tolong dibaca. Syukur kalau mau beli yang ini atau kemudian di googling juga boleh, tapi kalau di googling tolong di apa sinkronkan gitu ya. Tapi saya berharap teman-teman ada satu lah. Kira-kira buku masa satu semester itu paling enggak jangan beli buku sesuai dengan mata kuliah itu. Yang utama dibeli fikih muamalahnya atau apa gitu. Karena kita itu FAI itu. FAI itu harus punya banyak buku referensi. Beda dengan misalnya anak-anak teknik yang saya itu adik saya itu teknik industri. Bukunya sedikit. Yang satu lagi teknik nuklir, ya gitu. Karena memang dia menghitung. Tapi kalau seperti saya di pesantren lama 7 tahun, kuliah juga S1 S2 lama. Jadi ya kebanggaan itu salah satunya adalah wujud dari kita berpunya referensi gitu ya. Baik, sudah jam 10, nanti tidak bisa kalau saya perpanjang kalam, kita ada dialog sekitar 5-10 menit, nanti kalau sudah kita anggap cukup, lainnya kita anggap untuk waktu istirahat ya, untuk ngopi-ngopi, nyusu-nyusu ya dah. Sebelum Ramadan jangan puasa sunnah, nah, sebentar lagi udah mau puasa. Tapi kalau mau puasa nggak apa-apa, apalagi yang sudah dalil, bagus itu, lanjutkan. Nah puasa dalail itu juga anu ya baik tapi saya belum pernah jalanin. Ya pesan kiai saya itu ya dalail khairat aja nang gitu. Yang wiridan itu ya udah asmaul husna asma nabi sholawat. Kalau dalail khairat itu teman-teman di rata-rata yang di mana sarang itu dulu wah itu pada dalail itu. Tengah malam masih diskusi jam 12 lalu mereka sahur jam 3 gitu. Wah jaduk-jaduk pokoknya. Ya, alhamdulillah saya nggak tahu saya jaduk atau enggak gitu. Tapi kadang ya ingin saya iseng tak tanya, piye dalil ilmu 3 tahun. Nah, sugih ora. Ini itu tujuan dalil kan macam-macam. Pengen bojone ganteng, ayu ya toh. Terus sugih, ya pengen yang pinter gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau dalil takarrub ilallah nah itu mulia sekali itu. Dan
Kalau wirid itu saya ngejalanin, adalah ilal kharat. Tapi yang puasa biasanya kita puasa Dawud ya, karena itu yang disunahkan oleh Rasulullah bahwa ahsanul syam sunnah yani Ya. syam Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, silahkan kita masih ada beberapa menit, nanti kita cukupkan lebih awal tidak apa-apa ya. Izin bertanya Ustaz. Ya, izin menjawab. Yang pertama saya pertanyaannya mengenai fanatik ulama Ustaz. Oke, oke. Jadi kan termasuk diri saya pribadi ya, itu apa istilahnya apa ya, bukan melupakan sih, lebih condongnya ke ulama-ulama yang baru populer. Misalnya kita melupakan guru ngaji yang di kampung yang mengajarkan kita alif ba ta sa, lebih apa memilih yang baru populer, semisal kepada Habib Umar bin Hafid, itu kan beliau kan sangat masyhur sekarang. Nah, lebih condong ke situ. Itu bagaimana cara kita membentengi agar tidak fanatik ulama Ustadz? Terus yang kedua itu, bolehkah diri kita ini mengaku sebagai ulama atau ustadz gitu loh. Yeah. Kalau setahu saya tuh ya, di riwayat atau di dalam keterangan itu, kalau memang orang alim itu diperbolehkan mengaku alim, jadi tidak membodohi umat Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya besok saya mau jawab itu di podcast ya. Besok jangan lupa jam 1 ya. Ya, podcastnya Eva itu, Mas Julian ini diminta lagi host ya. Saya kemarin minta ada enggak itu yang perempuan itu, tapi saya agak riskan juga ini kalau sama perempuan berhadapan kan podcastnya itu. Kalau di TV kan memang ada teman yang lain. Tapi oke, maksud saya adalah saya sedikit ini ya, nanti lebih lengkapnya besok ya Mas Rizky dan yang lainnya ya tentang fanatik ulama, karena saya besok membahas tentang generasi ulama, generasi ilmuwan ulama Indonesia. Sebenarnya mau saya tambahkan untuk dunia, tapi kayaknya kok nggak nyaman dengan kata-kata untuk dunia. Tapi begini prinsipnya. Apa yang dimaksud dengan ulama, apa yang kemudian menjadi indikator ulama, itu kan sudah jelas. Al-alim, ulama itu jamak dari alim, orang yang alim. Siapa orang alim? Yang menguasai ilmu, yang ilmu itu kalau kemudian kita rujuk adalah ma yadullu ilallah, ila taqarrub ilallah. Termasuk berarti di apa itu? Orang-orang yang berilmu, termasuk di situ kalau kita memberikan utama itu adalah ulumuddin, itu pasti nomor satu itu adalah ilmu al-aqidah, ilmu tentang akidah. Bagaimana dia mengerti tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang ma'rifatullah, itu ada di wilayah syariah, thariqah, dan termasuk tentu di situ wilayah akhlak. Jadi kalau kemudian seorang itu mampu menguasai ulumuddin, ulumuddin itu di dalamnya ada syariah, dia menguasai tentang ahkamul Quran, tentang ulumul hadis, dia mengerti tentang al-ahkamul al-Islam, kita syariah, ya, lalu dia memiliki kompetensi tambahan macam-macam itu. Filiktisodi, dia menguasai tentang perekonomian. Ya bagaimana menentukan hukum kalau dia tidak memahami tentang misalnya ya penggadaian, tentang dunia perbankan, tentang dunia saham. Bagaimana Kiai, bagaimana Ustadz tentang hukumnya ya obligasi, tentang sukuk. Wah, opo kuinang. Wah, itu kan repot. Ya, jadi ulama alim itu orang-orang yang memang mengerti tentang ulumuddin, tentang agama, dan ilmuwan yang di bidang kompetensinya. Seorang dokter tidak bisa mengantarkan kedokterannya terhadap ya Allah. Itu bukan ilmuwan yang memiliki basic keilmuan Islam yang kuat. Jadi dia mengerti tentang anatomi tubuh, tentang konstruksi anatomi tubuh. Ya, saya membayangkan teman-teman Eva itu belum pernah kan membedah manusia. Iya. Sekarang Mas Toha itu barang najis apa enggak itu? Ya. Di dalamnya ada darah, bedah lagi turun ke bawah. Nah, jero weteng di dalam perutnya telek. Apa enggak najis? Ya, tahu lanam kayak begini kan ganteng kayak begini, tapi coba kalau kemudian dibuka, apalagi sama adiknya itu, nah, adiknya jadi bemper kuliah, kerjanya itu. Ya, itu hukumnya. Nah, pengertian-pengertian itu medis pun bisa menghantarkan dia
menjadi orang yang mengerti tentang Allah. Ya, nanti kita singgung yang lebih lengkap. Lalu bagaimana kaitannya dengan fanatik? Ya fanatik itu ya tadi wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun lahu. Nah, saya kalau ditanya biasa saja. Teman-teman juga misalnya senang atau respect terhadap saya biasa saja. Kalau nanti tahu tentang keburukan saya, repot. Ya. Anda Mbak Isti nanti misalnya dapat suami Mas Toha, ya biasa aja mencintai, menyenangi lawan jenis begitu aja. Nanti begitu nanti bisa repot, bisa lebih keras bencinya dari seorang musuh. Ya kan? Itu. Ya Islam mengajarkan biasa saja. Ya akad lalu ada hak dan kewajiban. Jalankan itu dengan baik, dengan ma'ruf. Anda boleh melanggar, Anda boleh disakiti atau dilanggar, tapi kalau bisa jangan melanggar atau menyakiti, kira-kira begitu. Walaupun itu sangat relatif, tetapi secara prinsip di dalam akad tadi persoalan muamalah kaitannya dengan yang fanatik tadi Mas Rizky biasa saja. Jangan lagi senang siapa misalnya Bahasa Lama atau Habib Umar, biasa saja. Nanti kalau tahu Habib Umar ternyata bojone papat terus jadi tidak suka misalnya, kan repot. Ya, padahal beliau ulama, ya. Terus siapa? Oh, ternyata dia menghalalkan kodok, misalnya. Kodok yang dijual beli bukan untuk dimakan. Jadi jenengan boleh senang dan itu harus mencintai mahabbah terhadap ulama, orang-orang pintar itu ya, tapi proporsional saja, ya. Kayak orang politik gitu loh, ya. Partainya ya sementara sedang dengan Demokrat, dengan PKS, begitu aja, gitu. Ya, tapi balutan di dalam mahabbah terhadap kiai kita menghargai ilmunya dan akhlaknya. Insya Allah kalau ulama dan alim itu dia batasannya ini Mas. Kalau teman-teman catat ya, Mbak Isti dan lainnya, catat tuh. Orang yang alim ulama itu pikirannya satu. Fi ra'yihi yakni maslahatul ummah. Yang dia pikirkan itu adalah kebaikan masyarakat. Cari itu ulama-ulama yang begitu. Bukan yang dipikirkan adalah untuk kemakmuran dirinya sendiri. Yang dia pikirkan siang malam itu kemaslahatan itu. Dan lalu ketika dia memikirkan masyarakat, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan dia. Itu udah janjinya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kan jelas. Jadi kalau teman-teman FAI itu memang harus beda dengan fakultas lain. Apa yang Anda pikirkan itu adalah memikirkan masa depan umat. Bukan hanya sekedar untuk kaya raya sendiri, bukan sekedar untuk pintar sendiri. Kalau hanya untuk kaya raya sendiri lebih mudah, tapi Anda menginspirasi, kita menginspirasi yang lain untuk sama-sama makmur. Bagaimana kemudian orang-orang di pinggiran bantaran, anak-anak yang tidak pernah merasakan baca Al-Quran, mereka yang kemudian di masa banjir ini tidak bisa makan, tidak bisa pakai baju. Itu yang dipikirkan dengan kealiman dan dia. Tapi kalau ada kealiman ulama dan lain sebagainya yang dia pikirkan adalah masalah semata poligami, yang dimasarkan ada persoalan kepuasan perut, dia jual beli politik. Nah, itu agak perlu ya kemudian kita lebih selektif gitu. Jadi tadi itu yang dinyatakan di dalam basis Al-Quran terhadap orang alim, dia jual beli itu juga bukan untuk mencapai eksploitasi. Ya, kenapa kemudian saya selalu menyarankan jangan terlalu sering ke mall, ke swalayan besar-besar. Kenapa? Karena itu sudah untung besar. Mendingan mahal sedikit tapi sama embok-embok itu. Mereka bukan mencari keuntungan besar tapi mereka untuk cukup hidup. Mas, ini saya ngambil 3.000 Mas, saya jual lagi 3.500 supaya ini saya dapat untung. Itu aja dia tidak mengkalkulasi tentang kepayahan dia yang sudah dagang dari jam 3 malam. Ya. Tapi tanpa sadar kadang kita ngenyang terlalu berbelit-belit. Khususnya itu calon ibu-ibu itu. Ya, udahlah kangkung 2,5 nggak usah dinyang. Mbak ini anu ya 2.000 ya. Padahal itu sudah dari sawah, hujan, dimasukin ke karung, naik sepeda ontel, meleset jatuh ke got, basah semua, diangkut lagi sama Pak D, diangkutin ke truk lalu dijual lagi ke pasar. Begitu dia jual, kita tapi begitu masuk ke mal-mal besar itu, satu ikat itu aja 5.000 enggak kita tawarkan. Kira-kira begitu. Nah, apa yang kemudian kita pikirkan, ya Mas Risi, pertanyaannya sangat bagus sekali dan juga teman-teman, kira-kira di situ. Nah, kalau gitu, maka insya Allah lah, mudah-mudahan sedikit banyak kita belajar.
Ya, jenengan yang sudah ngajar TPQ, ya Allah, aku ngajar TPQ do bayar 20.000 kadang yodo mangka saya enak dewe. Tapi itu adalah bagian tadi itu. Yang dipikirkan adalah rakyahnya masalah anak-anak nek ndak tajari TPQ kok mesake. Nek masyarakat ini walaupun tidak terlalu merespekin saya mesake, wong tuane wis sibuk no garmen, wis no pabrik, masa saya nggak bantu anak-anak untuk didik. Saya tahu tentang huruf hijaiyah. Walaupun seminggu saya ngajar 2 kali ke masjid, saya luangkan, saya tidak berpikir tentang itu. Maka saya seperti takmir ini ya berpikir guru TPQ udah memang harus dihandle oleh takmir, dikasih itu. Bila perlu hujah ijtihad, ambilkan dari kota amal itu. Untuk siapa sih? Jangan bangun masjid besar-besar kalau kemudian guru TPQ-nya itu saja beli sarung setahun pisan. Sarung itu ya guru TPQ yang gagah-gagah gitu. Masa sarung setahun ya Mas Toha ya. Apalagi nggak sempat beli kolor ya. Gudak anak TPQ khawatir sarungnya brojol. Ini kan ironi gitu. Lah ini Quran menghantarkan kehidupan dunia akhirat, privat sekali datang 40.000. Anak TPQ ya 20.000 sebulan. Ngono leren gudak-gudak. Nah, guru TPQ ini baju koko orang tahu ganti. Ya kira-kira begitu. Ya, saya sebagai tamir ini seorang sama bangun-bangun gede-gede masjid. Penting anak-anak itu belajar dengan baik, jamaah nyaman gitu aja. Nah, kalau bocor ya harus lampu gelap ya. Tapi kalau harus mercusuar sampai kayak masjid-masjid yang ini ntar dulu gitu. Yang penting pemberdayaan mentalitas anak-anak. Sehingga tadi gitu kita berpikiran bagaimana para ulama-ulama kita memberdayakan mentalitas itu. Saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan saya yakin ada, tetapi maaf sekali saya tidak membuka layanan. Pertanyaan yang kedua disimpan dulu, disimpan ya sekaligus berlatih sabar. Mbak Isti, ya Allah, Pak Ustaz saya ingin nanya, sabar, dicatat ya. Nanti the next meeting ya we will share and discuss again, alright? Sedikit tapi banyak banyak tapi berkah insya Allah itu yang kita harapkan. Mas Toha dan lain sebagainya ya yang kemudian nampak di dalam Zoom ini dan semuanya Mbak Sukma dan lain sebagainya dan juga yang barangkali berhemat pulsa kuota lalu tidak sempat menghidupkannya atau yang lainnya dengan alasan insya Allah kita saling merindukan mudah-mudahan barokah semuanya. Begitu ya Mbak Devi. Terima kasih sekali Mbak Silviana. Terima kasih Ustaz. Mbak Nafis, terima kasih Mbak Risma, Mas Ahmad. Wah rambutnya ini magicer ya. Mas Wana turun lagi sampingnya Hani ya, ya, satu Zoom untuk berdua enggak apa-apa ya absennya nanti bertiga. HP-nya hilang Ustaz soalnya. Oh HP-nya hilang, oke saya doakan ya hilang lagi enggak maksudnya tambah baru gitu ya. Amin, amin. Iya amin, Amin. yang mana nih dapat Ya, baru terima ya kasih kan Ustaz doanya. Insya Allah lah ya HP sak pulsanya ya jangan hanya pedal enggak ada pulsa kotanya ya Insya Allah ya mermentera gitu loh FAI ya masuk wajah wis ahli surga ya pegangannya gadget-gadget ahli neraka. Amin, amin. Ya pegangannya itu ya ahli surga gitu ya menyediakan fasilitas yang keren-keren gitu untuk apa memberikan layanan umat kan gitu ya Insya Allah. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih ya. Ya see you. Terima kasih Ustaz.